Untuk soal topik kasus yang pertama dan kedua akan dibacakan oleh Ketua MPR Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan SEMM. Kepada Bapak Haji Zulkifli Hasan, kami persilahkan untuk mengambil undian. Ya. Regu mana yang akan mendapatkan soal Pertama. topik kasus pertama dan kedua? Ya, silakan. Bapak Ketua MPR. Regu A. Iya, regu A. Bersiap-siap. Silakan juga. Langsung memilih pro dan juga kontra. Regu A. Ya. Silakan, apakah regu A mendapatkan pro atau kontra atas pernyataan yang akan dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Kontra. Kontra. Baik. Silakan Bapak. Di masa yang akan datang, pemerintah perlu membentuk badan khusus bekerjasama dengan MPR untuk mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Silahkan. Kalau kurang jelas, saya ulang lagi. Sekali lagi ya. Baik. Di masa yang akan datang, sekarang dan yang akan datang, apakah pemerintah perlu membentuk badan khusus seperti dulu untuk melaksanakan sosialisasi 4 pilar MPR itu? Itu kira-kira. Silakan. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami tidak setuju dengan adanya badan khusus untuk mensosialisasikan 4 pilar. Dikarenakan yang pertama, ini menyosialisasikan 4 pilar merupakan tugas dari pemerintah itu sendiri. Jadi itu tergantung pemerintah. Jadi tidak perlu diadakan badan khusus untuk menyelenggarakannya. Jadi sekarang ini yang menyelenggarakan 4 pilar adalah Majelis Musyawaratan Rakyat. Juga tidak diperlukan untuk membuat badan khusus untuk mensosialisasikan 4 pilar. Karena kenapa? Itu akan menambah anggaran yang seharusnya anggaran pendapatan dan belanja negara digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih penting daripada untuk mensosialisasikan 4 pilar itu sendiri. Kemudian 4 pilar itu sendiri seharusnya sudah tersosialisasikan oleh masyarakat dikarenakan melalui sekolah-sekolah, karena sosialisasi 4 pilar merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya melalui lomba ini dan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah melalui pendidikan kewarganegaraan. Kemudian juga yang telah kita ketahui bahwa Bapak Presiden kita, Insinyur Joko Widodo, juga telah membuat suatu program yaitu mengenai revolusi mental, di mana di sini di sekolah-sekolah itu telah dimasukkan revolusi mental ke dalam kurikulum pembelajaran, sehingga tidak perlu adanya badan khusus yang dibentuk untuk mensosialisasikan 4 pilar ke dalam kehidupan bermasyarakat, karena telah ada di sekolah-sekolahan. Kemudian aturan hukumnya bersumber dari pasal 3 ayat 1, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, di sini ditegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar dan tidak harus mensosialisasikan apa isi undang-undang dasar tersebut kepada masyarakat luas di daerah Indonesia. Cukup ya. Nanti tambah banyak jawabannya malah bingung saya. Iya. Cukup kalau tadi udah betul, nilainya berapa? 100 ya. 100 apa 10? Nilai sempurna? Ya, nilai sempurna 25. 25. Baik. 25. 25 paling tinggi 25 katanya. Ya. Nilainya 25. 25 untuk regu A. Dan kini soal kedua Ya, baik. akan kembali dibacakan. Masih Bapak Ketua MPR. Kita akan lihat. Ya, untuk regu mana? Regu C. Ya, Baik. regu C. Silakan ambil apakah pro atau kontra atas pernyataan yang akan dibacakan oleh Bapak Haji Zulkifli Hasan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pro. Pro. Pro ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu diberikan kembali wewenang untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara. Silakan. Baiklah, terima kasih atas pernyataan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok C akan menjawab pro mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu diberikan kembali wewenang menetapkan garis-garis besar haluan daripada
haluan negara. Karena pertama GBHN sendiri merupakan salah satu pedoman untuk jalannya roda program kerja masyarakat dan juga GBHN sendiri juga bisa dijadikan sebagai panutan untuk dijadikan sebagai pedoman untuk pembangunan di masa yang akan datang. GBHN bisa dijadikan panutan dalam jalannya pedoman dalam penyusunan program untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian juga dengan memberikan GBHN ini tidak serta-merta kita mengganti kembali atau memberikan wewenang kembali kepada Majelis Pemusyawaratan untuk sebagai lembaga tinggi negara, tetapi hanya saja untuk memberikan wewenang kepada MPR untuk menetapkan GBHN yang hanya tujuannya untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja presiden ke depannya. Kemudian juga GBHN sendiri dapat dijadikan tolak ukur akan kesuksesan atau jalan atau tidaknya program dari presiden yang semula dicanangkan saat ia akan mencaloni dirinya menjadi presiden atau wakil presiden. Kemudian juga adanya inkonsistensi dalam penghapusan hak yang karena katanya awalnya sudah di program kerja dari presiden tersebut sudah ditanamkan atau sudah dimasukkan ke dalam rencana visi dan misi presiden atau rencana pembangunan jangka panjang nasional. Namun nyatanya keadaannya tidak seperti demikian, tidak berjalan semulus itu. Oleh karena itu kami percaya MPR perlu kembali diberikan wewenang untuk menetapkan GBHN. Silakan dilanjutkan 42 detik. Masih ada? Sekian dari kelompok kami, cukup, terima kasih. Baik, prinsipnya jawabannya perlu. Yang pro tadi betul ya, tapi kurang sedikit aja lengkap. Nilainya 20. Ya, 20 untuk regu C. Terima kasih, selamat mengikuti. Ya. Terima kasih kepada Bapak Haji Zulkifli Hasan. Dan soal topik kasus ketiga akan dibacakan oleh Wakil Ketua MPR. Kami persilakan Bapak Haji Mahyudin STMM untuk membacakan soal topik kasus yang ketiga. Silakan diambil dulu undian untuk regu berapa? Regu A, B, atau C? Ya. Regu mana Bapak? Regunya terlebih dahulu. Regunya regu B. Iya, regu B. Silakan ambil undiannya, apakah pro atau kontra untuk regu B. Kita lihat topik kasus ketiga. Kontra. Silakan Bapak. Tolong disimak dengan baik karena saya bacanya sekali saja. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Silakan. Terima kasih. Kami sebagai tim kontra tidak setuju dengan pernyataan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ini berarti adanya pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan presiden ini tidak dapat menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Pengalaman buruk masa lalu dengan kepemimpinan tanpa batasan ini memang harus senantiasa dijadikan pelajaran. Tetapi hal tersebut tidak terlepas dari struktur politik dan sistem politik dan struktur ketatanegaraan yang melingkupinya pada waktu itu. Andai kata pada masa yang akan datang terpilih presiden berusia muda dengan kepemimpinan yang baik, tidak korup, dicintai rakyat, tetapi tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya karena telah menjabat selama 2 kali masa jabatan. Ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan presiden hanya akan membatasi Indonesia dalam bidang pembangunan dan kemajuan. Selain itu juga pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden ini menunjukkan adanya ketidakbebasan rakyat dalam memilih pemimpin yang mereka kehendaki. Selanjutnya, sepanjang dilaksanakan
karena sepanjang dilaksanakan melalui pemilihan langsung, sepanjang rakyat memberikan mandat, seharusnya tidak perlu dibatasi. Jika kita belajar dari pengalaman dari sejarah Indonesia, presiden yang paling banyak memberi kontribusi bagi negara ini yaitu Presiden Soeharto, yaitu Bapak Pembangunan. Tidak seperti presiden sekarang ini yang hanya dibatasi 2 kali masa jabatan. Banyak presiden yang hanya mewariskan masalah struktural, contohnya saja hutang negara yang berlimpah ruah sehingga membebankan presiden selanjutnya yang dapat menghambat kemajuan bagi negara ini. Selain itu juga, jika masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi, maka akan banyak pembangunan yang ditelantarkan. Dalam artian, presiden dan wakil presiden yang baru enggan untuk melaksanakan pembangunan yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Selain itu juga, oleh karena itu sebaiknya masa jabatan presiden ini tidak perlu dibatasi, karena kita harus memperhatikan konsep ke depan. Apabila presiden dan wakil presiden tersebut memiliki kepemimpinan baik, maka tidak perlu dibatasi masa jabatannya. Selain itu juga banyak negara maju yang presiden dan wakil presidennya menjabat selama lebih dari 10 tahun. Contohnya saja negara yang menganut paham kerajaan. Dan apabila presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lebih dari 5 tahun, maka akan banyak presiden dan wakil presiden akan lebih banyak bisa. Selain itu, belum tentu presiden selanjutnya akan mengetahui program presiden sebelumnya, sehingga jika terjadi miskomunikasi antara presiden tersebut, tentu hal ini akan menghambat kemajuan bagi negara ini. Oleh karena itu, kami menyatakan tidak setuju dengan pembatasan masa jabatan presiden tersebut. Terima kasih. Ya, cukup. Ya, nilai 25. Ya, sempurna 25 untuk Regu B. Ya, terima kasih kepada Bapak Mahyudin. Dan selanjutnya, soal topik kasus yang keempat akan dibacakan oleh Wakil Ketua MPR Bapak Evert Ernest Mangindaan SIP. Kami persilahkan untuk memilih regu mana yang akan mendapatkan soal topik kasus yang keempat. Itu regu B. Ya, regu B. Silakan ambil undiannya, apakah pro atau kontra untuk topik kasus yang keempat. Yang Pro. Baik, silakan Bapak. Pro. Penyelenggaraan pendidikan bela negara di Indonesia. Bagaimana? Terima kasih, kami setuju dengan penyelenggaraan bela negara di Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian hal itu telah diatur juga dalam TAP MPR RI nomor 6/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian TAP MPR RI nomor 7/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Polri. Selain itu juga untuk komponen cadangan, di mana dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 2 menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oleh karena itu perlu adanya komponen cadangan berupa rakyat. Selain itu juga untuk menambah rasa cinta tanah air. Kemudian didasari pertimbangan bahwa diperlukannya bela negara ini untuk menghadapi tantangan eksternal di mana jumlah TNI yang terbatas. Saya tambahkan lagi, penerapan sistem hankam rata seperti yang diatur dalam pasal 30 ayat 2 menuntut adanya kemampuan dasar dari seluruh masyarakat Indonesia, dan juga tugas menjaga negara ada tugas seluruh komponen bangsa. Dan dengan penyelenggaraan bela negara ini, maka bangsa Indonesia akan memiliki masyarakat yang siap tempur, dalam arti siap mengangkat senjata dalam menghadapi tantangan hidup. Selain itu, penyelenggaraan bela negara ini dapat mengembalikan Indonesia kembali menjadi macan Asia. Selain itu, dengan penyelenggaraan bela negara ini dapat mendidik dan mengembangkan pemuda-pemudi Indonesia yang memiliki sikap disiplin, toleransi, menghormati orang lebih tua, bersahaja dan tidak hedonis. Selain itu juga, program wajib militer ini juga dikenal dengan program cadangan pertahanan. Program cadangan pertahanan negara ini diwajibkan bagi seluruh warga negara Indonesia, mantan prajurit TNI, dan setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 18 tahun. Program cadangan pertahanan negara ini juga bertujuan bukan hanya ketika terjadi perperangan saja, tetapi juga bertujuan untuk memberikan masyarakat
Mengenai upaya bela negara juga telah diatur dalam pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembela negara. Wajib militer ini telah dilakukan di beberapa negara antara lain Korea Selatan, Rusia dan lain sebagainya. Penyelenggaraan bela negara ini selain untuk memberitahukan pengetahuan kepada masyarakat mengenai taktik perang yang bisa saja kapan saja terjadi, tetapi juga untuk membentuk pribadi-pribadi terutama generasi muda ini agar mampu menghadapi masalah-masalah terutama dalam menghadapi perkembangan globalisasi. Selain itu juga untuk membentuk pribadi yang disiplin, kuat, tangguh, berkepribadian dan mempunyai keberanian. Dengan penyelenggaraan wajib militer ini maka bisa diharapkan kita dalam penyelenggaraan bela negara ini maka diharapkan bangsa Indonesia dapat meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia. Maka dari itu kami setuju dengan pembelaan pendidikan bela negara di Indonesia. Terima kasih. Ya, baik. Luar biasa. Saya nilai 25. Ya, sempurna kembali untuk regu B. Dan kini kami persilakan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA untuk membacakan soal topik kasus kelima yang langsung akan dibacakan oleh Wakil Ketua MPR. Silakan memilih regu mana, Bapak? Regu C. Regu C, silakan memilih pro atau kontra. Regu C mendapatkan pro. Silakan Bapak. Baik, tolong didengarkan baik-baik. Ada Pak Usman yang juga akan terus memantau. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jadi bukan UUD 45 ya, seperti yang tadi diyelkan, tapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu disempurnakan kembali. Baiklah, terima kasih atas pernyataan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu disempurnakan kembali. Pertama, dasar hukumnya adalah Pasal 3 ayat 1, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kemudian pada pasal 37 yaitu tentang perubahan bab 16 pasal 37 perubahan undang-undang dasar, di situ dijelaskan pada ayat 1 sampai ayat 4 mekanisme perubahan undang-undang dasar. Tentu saja hal ini sudah membuktikan bahwa perubahan undang-undang dasar tersebut tentu saja sejalan dan sesuai dengan undang-undang dasar yaitu yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Namun ada beberapa yang tidak dapat dilakukan perubahan, yaitu pembukaan undang-undang dasar, dan yang terakhir adalah khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kemudian perubahan undang-undang dasar sendiri adalah salah satu cara untuk mengikuti perkembangan zaman atau fleksibel, yang mana tentu saja seiring berjalannya waktu akan terus terjadi perubahan, dan perubahan yang mana tetap menuntut untuk jadinya untuk agar sesuai dengan perkembangan zaman yang ada dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian juga penyempurnaan tersebut diperlukan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Masih perlu ada beberapa lembaga negara yang perlu diperkuatkan lagi kedudukannya, kewenangannya dan tugasnya yang semulanya sudah diatur. Namun seiring berkembangnya zaman tetap perlu dilakukan perubahan, yang mana untuk memenuhi tuntutan sesuai dengan perkembangan dunia yang sedang berlangsung saat ini. Tetapi perubahan tersebut tidak semata-mata bersifat luas atau lebih menyesuaikan zaman, tetapi tentu juga itu akan lebih memberikan dampak yang positif, dan juga tidak boleh juga bersifat yang luas atau apa? Fleksibel. Jadi perubahan ini juga merupakan salah satu cara dari Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memperkukuh kembali dan mempertegas kewenangan lembaga negara agar lebih dapat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian juga di dalam perubahan undang-undang dasar ini kita tidak merubah dan juga dalam
dan juga dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial dan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar lembaga negara atau check and balances. 10 detik lagi, silahkan. Oleh karena itu kami yakin dan percaya bahwasanya perubahan Undang-Undang Dasar penyempurnaan Undang-Undang Dasar perlu dilakukan. Sekian jawaban dari kelompok kami, cukup, terima kasih. Ya, cukup. Baik, terima kasih. Dengan sekali lagi mengingatkan bahwa nama Undang-Undang Dasar kita bukan UUD 45 tapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Anda menjawab dengan sangat baik dan nilai Anda 25. Ya, sempurna untuk regu C 25. Baik, kami ucapkan terima kasih dan untuk soal topik kasus ke-6 akan dibacakan oleh Wakil Ketua MPR Bapak Dr. Honoris Causa Usman Sabta. Kami persilahkan untuk memilih undian soal topik kasus yang ke-6. Ya, dan tersisa 1 regu. Tentu saja, regu. Silakan Bapak. Ya, baik. Regu A. Ya, regu A. Silakan memilih undiannya pro atau kontra. Untuk regu A. Kita lihat bersama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kontra. Baik, silakan. Indonesia yang bersatu sebagaimana diamanatkan ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia belum sesuai harapan. Silakan regu A. Dimulai dari sekarang. Waktu sudah berjalan. Jadi kami sangat setuju bahwa visi Indonesia masa depan indikator bersatu sudah berjalan dengan sangat baik. Karena kenapa? Telah dimuat dalam ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan yang menjelaskan bahwa kemudian kurangnya terjadi antar perkalian, antar kelompok-kelompok atau antar desa yang terjadi di daerah Indonesia. Kemudian setelah itu makin bersatunya toleransi antar umat beragama di Indonesia, salah satunya yaitu dengan menghormati antara umat beragama, contohnya umat Kristen dan umat Islam. Salah satu indikator yang terdapat dalam visi Indonesia masa depan poin bersatu adalah meningkatnya semangat persatuan dan kesatuan nasional. Itu sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya kerjasama antar lembaga negara, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif untuk menjalankan tugas penyelenggaraan negara demi pembangunan nasional yang lebih baik. Kemudian adanya meningkatnya semangat anti kekerasan dengan adanya berbagai lembaga-lembaga perlindungan seperti lembaga perlindungan anak, lembaga perlindungan perempuan yang semakin meningkatkan kinerja dan perlindungan serta pengakuan atas hak asasi manusia yang ada di Indonesia yang merupakan salah satu ciri negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia. Kemudian yang kita ketahui bahwa di negara Indonesia terdiri dari berbagai banyak agama, sehingga yang kita ketahui bahwa di Indonesia sudah menganut sistem sikap saling toleransi antara umat beragama, dan ini bisa dibuktikan dari sekarang kurangnya konflik agama yang terjadi di antara budaya-budaya Indonesia. Kemudian tidak ada membedakan antar suku dan antar budaya di masyarakat Indonesia. Contohnya banyak saja orang-orang yang dari timur, yang dari barat, yang dari tengah yang menduduki jabatan di lembaga-lembaga negara seperti lembaga MPR, DPR dan lembaga-lembaga negara lainnya. Kemudian di sekolah-sekolah telah dikembangkan budaya patriotisme melalui pendidikan kewarganegaraan sejak dini sehingga tumbuh kembangkan semangat persatuan dan kesatuan nasional yang lebih meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan TAP nomor 5/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan nasional dan kesatuan nasional, itu membuktikan bahwa visi Indonesia masa depan yang terdapat dalam indikator bersatu sudah cukup berjalan baik. Terima kasih. Sudah habis. Silakan Bapak.
Tadi kontra apa Prof? Kontra. Kontra kan? 20. Ya. Baik, terima kasih dan selanjutnya kita akan membacakan nilai sementara dari ketiga regu ini. Dia di regu A mendapatkan nilai 95. Di regu B mendapatkan nilai 100. Dan di regu C mendapatkan 95. Baiklah, kita akan segera melaju ke babak yang selanjutnya, yaitu pilihan benar atau salah. Ya, di sini peraturannya cukup mudah. Sudah disediakan voting pad di tangan masing-masing peserta. Dan kita akan memberikan pernyataan yang cukup dijawab dengan benar atau salah. Angka 1 untuk jawaban yang benar dan angka 2 adalah untuk jawaban yang salah. Disediakan waktu 5 detik saja untuk para peserta berpikir setelah kita memberikan pernyataan. Bagaimana sejauh ini, sudah cukup jelas adik-adik? Cukup jelas. Baiklah, berkonsentrasi ketiga regu, kita mulai babak benar salah. Salah satu kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat mengajukan usul perubahan undang-undang dasar apabila ada usulan dari masyarakat, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat langsung mengagendakan dalam sidang walaupun yang mengusulkan hanya berjumlah 200 orang anggota dari 692 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat saat ini. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri? Jawaban salah. Ya, jawabannya salah. Kita lihat perolehan nilai untuk pernyataan kali ini di ketiga regu. Ya, regu B 10, regu A 9 dan regu C 9. Berikutnya, yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan antara lain mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri? Jawaban benar. Ya, itu dia, jawabannya adalah benar. Kita lihat perolehan nilai ketiga regu. Benar. Regu A dan regu B 10, regu C 8. Bersiap kembali. Berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintahan adalah salah satu indikator baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara sebagaimana diatur di dalam Ketetapan MPR RI nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri? Jawaban benar. Ya, jawabannya adalah benar. Kita lihat perolehan nilai. Ya, regu A dan regu B dan regu C sempurna 10. Berikutnya, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri? Jawaban benar. Ya, jawabannya kembali benar. Kita lihat perolehan nilai. Ya, regu B dan regu C, regu B 10, regu C 9 dan regu A 8. Berkonsentrasi kembali. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 11/MPR/1998 adalah tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri? Jawaban benar. Ya, jawabannya adalah benar. Kita lihat perolehan nilai untuk ketiga regu. Ya, sempurna. Ketiga regu menjawab dengan sangat baik sekali. Kembali berkonsentrasi. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut ditetapkan pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pengesahannya dilakukan dalam sidang tahunan MPR tahun 2001 dan ditempatkan dalam lembaran negara nomor 11 tahun 2006. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri? Ya, salah.
Yang benar adalah nomor 13 tahun 2006. Ya, baik, kita lihat bagaimanakah hasilnya. Dan regu BC 10 poin, regu A 8 poin. Kembali konsentrasi. Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia. Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak yang lahir tersebut berakibat berkewarganegaraan ganda. Setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri? Benar. Baik, kita lihat bagaimanakah hasilnya dari ketiga regu. Regu B 10 poin, regu A dan C 9 poin. Kembali menyimak. Program legislasi nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan pemerintah. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri? Salah. Yang betul adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah. Ya, baik, kita lihat. Dan regu B 10 poin, regu A dan C 6 poin. Kembali berkonsentrasi. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Salah satu jenis program jaminan sosial adalah jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri? Benar. Baik, kita lihat bagaimanakah hasilnya. Iya, regu B 10 poin, regu C 9 poin, regu A 8 poin. Konsentrasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 37 ayat 5 adalah khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Perubahan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bagian yang tidak dapat diubah adalah pasal-pasal dan pembukaan. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri? Pasal dapat diubah kecuali pasal yang mengatur tentang bentuk negara. Ya, kita lihat bagaimanakah hasilnya. Ya, regu B dan C 10 poin, regu A 9 poin. Ternyata pernyataannya sudah habis. Ya, baiklah. Babak yang kedua sudah dilalui dengan sangat baik sekali tentu saja. Kita akan melihat nilai sementara dari ketiga regu. Di regu A mendapatkan nilai 162. Ya, mohon maaf, regu A 182. Dan di regu B 200. Dan di regu C 185. Baiklah, dan ini adalah akhir dari babak kedua, Dela, dan saat lagi kita akan memasuki babak ketiga, yaitu babak rebutan 1 lawan 1 ya, Kak Dela ya. Betul sekali, dan ini adalah babak 1 lawan 1 di mana peraturannya adik-adik sudah bisa ada 3 podium di sini disertai dengan tombol bel. Nanti adik-adik akan maju satu persatu untuk merebutkan soal yang akan kami bacakan. Silakan tekan tombol bel dan dia yang tercepat dialah yang berhak untuk menjawab. Mohon diperhatikan tidak ada pengulangan dalam mengecek bel, hanya pertama saja ya. Dan di sini nilai yang tepat adalah 10, untuk jawaban yang salah adalah -5. Hati-hati apabila sudah menekan bel namun 5 detik belum menjawab, nilai juga dikurangi 5. Sudah paham? Langsung saja kita sambut peserta pertama dari regu A, B, dan C. Baik, ini adalah babak penentuan bagi ketiga regu. Silakan regu A dites belnya. Regu B, regu C. Bel sudah berfungsi dengan sangat baik. Kita dengarkan soal yang pertama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 1 ayat 1 adalah negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bagaimana? Regu C sudah memencet bel? Enggak ada nikah. Iya.
Lanjutkan, baik. Ketentuan tersebut merupakan rumusan yang terdapat pada naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak diubah. Naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah? Silakan regu B. Naskah asli yaitu Naskah Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum pada lembar negara nomor 75 tahun 1959. Dewan Juri. Jawaban sempurna, nilai 10. Luar biasa sekali. Ya. Soal pertama bisa dilalui dengan sangat baik. Bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? Apakah kembali regu B yang merebut atau regu A ataupun regu C? Sudah mulai ketegangannya Kak Dela? Ya, bersiap-siap tangannya. Ini dia soal yang kedua. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 6A ayat 4 adalah dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Hal tersebut merupakan salah satu ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan langsung oleh rakyat diusulkan oleh regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Jawaban benar, nilai 10. Luar biasa sekali kali ini yang merebut adalah regu C. Ya, betul. Masih ada 8 soal lagi yang bisa diperebutkan oleh ketiga peserta kita dan kita akan segera melihat bagaimanakah jalannya soal yang ketiga. Tangan bersiap-siap, kita mendengarkan soal berikut ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 7B ayat 5 adalah? Ya, regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Juri. Jawaban sempurna, nilai 10. Luar biasa sekali, sungguh generasi kebanggaan bangsa yang sangat membanggakan. Ya, sangat tepat sekali jawabannya Kak Dela. Betul. Tidak ada yang kurang sedikit pun ya. Itu dia, dan mereka memiliki nilai yang sama-sama tipis. Betul sekali. Ya. Bersaing ketat ketiga regu ya. Bersiap-siap tangan di atas tombol bel. Ini dia pertanyaannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 22C ayat 2 adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam hal pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR adalah? Silahkan. 5, 4, 3, 2, 1. Regu A. Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan mengenai pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Iya, nilai 10. Jawaban benar. Baik sekali. Di detik-detik terakhir diambil oleh regu A dan kita akan lihat bagaimana dengan peserta yang selanjutnya. Di mana ini adalah peserta kita yang kelima ya. Bersiap-siap peserta kelima, dengarkan soal berikut ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 2 ayat 1 adalah DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Selain fungsi yang dimiliki DPR juga memiliki hak dalam kedudukannya sebagai lembaga dan hak dalam kedudukannya sebagai anggota. Hak DPR sebagai lembaga adalah hak interpelasi. Ya, regu C, silakan. Selain hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Sayang sekali, kurang tepat, salah.
nilai dikurangi 5. Ya, baik, bersiap-siap untuk regu A dan B. Soal dibacakan dengan baik, dengarkan. Ini dia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 20A ayat 1 adalah DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selain fungsi yang dimiliki, DPR juga memiliki hak dalam kedudukannya sebagai lembaga dan hak dalam kedudukannya sebagai anggota. Hak DPR sebagai lembaga adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang dimaksud dengan hak interpelasi adalah? Ya, regu A. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis yang terkait. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dewan juri bagaimana? Jawaban benar, nilai 10. Ya, sempurna. 10. Luar biasa sekali, dan ini dia peserta yang ke-6. Nilai 10 sudah bisa diraih. Boleh diberikan semangat untuk ketiga peserta kita. Semakin dekat dengan soal-soal yang terakhir. Ya, bersiap kembali ketiga regu, tangan di atas tombol. Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal. Ya, regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 2, aturan tambahan. Dewan juri. Sayang sekali, bukan itu yang ditanyakan. Kurang tepat, minus 5 untuk regu C. Baik, kita ulangi satu kali lagi untuk regu A dan regu B. Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pernyataan tersebut merupakan rumusan pasal kedua aturan tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan tersebut ditetapkan pada sidang regu A. Pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, tahun 2002. Jawaban tidak salah. Iya. Nilai 10. Itu dia jawabannya, 10 untuk regu A. Bersiap kembali ketiga regu, semakin seru saja Kak Dela. Iya, betul sekali. Makanya saling mengejar ya. Dan beda tipis sekali. Ya, tidak usah menekan bel lagi. Iya, baik, dan kita bersiap-siap untuk soal selanjutnya. Dengarkan baik-baik. Ya, mohon tenang. Baik, ketiga regu berkonsentrasi. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 16/MPR/1998 adalah tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Ketentuan dari pemberlakuan ketetapan MPR ini adalah. Ya, regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan hakikat pasal 33 UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan juri. Jawaban sempurna, nilai 10. Luar biasa, 10. Sungguh hebat sekali adik-adik kita dari regu A, B, dan C ini ya. Semakin tegang, semakin seru. Boleh diberikan semangat lagi untuk ketiga peserta kita. Iya. Baik, berkonsentrasi ketiga regu, tangan di atas tombol. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, pertahanan, moneter, dan fiskal nasional, justisi dan agama. Ya, jawaban benar, nilai 10. Kembali 10 untuk regu A. Baik sekali. Luar biasa, kita juga ikut deg-degan Kak Dela ya. Tegang nih. Tegang sekali dan karena kita beda tipis saja, bersaing sedikit. Iya. Ayo ketiga regu, tetap semangat. Masih ada kesempatan untuk menjadi pemenang siapapun di sini, dan kita akan lihat soal selanjutnya. Bersiap-siap, saya akan membacakan. Ya, mohon tenang. Ya, baik, dengarkan baik-baik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rumusan pasal 37 ayat 4 adalah.
Ragu C. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan juri. Jawaban tepat sekali. Nilai 10. 10. Iya. Baik. Dan hadirin sekalian yang kami hormati, ini adalah soal terakhir di Grand Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2016. Baik, kita berikan kesempatan bagi para peserta untuk mendengarkan soal dengan baik. Ya. Berhati-hati dengarkan soalnya dengan seksama. Ini dia. Mahkamah Agung berwenang kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung dipimpin oleh ketua dan wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, Hakim Agung dibentuk Komisi Yudisial. Syarat untuk menjadi anggota Komisi Yudisial adalah Ragu C. Bismillahirrahmanirrahim. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Alhamdulillah, benar, nilai 10. Baik. Dan itu adalah soal terakhir yang berhasil direbut oleh Regu C. Betul. Dan tentu saja ini adalah hasil akhir di mana nanti Dewan Juri akan mengumumkan siapakah yang berhak untuk menjadi juara nasional. Betul, luar biasa sekali. Maka dari itu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Jadikan Indonesia gemilang. Cerdas cermat 4 pilar MPR RI, menambah wawasan tentang negeri. Cerdas cermat 4 pilar, ajang untuk siswa berprestasi. Jayalah Indonesia, bangkitlah negaraku, bangunlah Indonesia dengan semangat 4 pilar MPR, jadikan Indonesia gemilang. Baiklah, generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara, tibalah saatnya untuk pengumuman siapakah yang berhak untuk menjadi juara pertama, kedua, dan ketiga di putaran Grand Final. Kami persilahkan kepada Dewan Juri untuk mengumumkan. Silakan. Terima kasih Dela dan Adil. Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua MPR, yang kami hormati pimpinan dan anggota alat-alat kelengkapan MPR beserta seluruh anggota MPR, bapak-bapak, ibu guru, serta anak-anakku generasi kebanggaan bangsa, peserta Lomba Cerdas Cermat tingkat nasional babak Grand Final tahun 2016. Izinkan saya sebagai Ketua Dewan Juri untuk membacakan hasil keputusan Dewan Juri terhadap Lomba Cerdas Cermat tingkat nasional babak Grand Final tahun 2016 ini. Kita telah sama-sama menyaksikan Grand Final yang sangat menarik, namun tetap sportif, menunjukkan kelas adik-adik semua sebagai perwakilan provinsi masing-masing. Dan tadi saya melihat wajah Pak Osman Sabta, Pak Mahyudin, dan Pak Sarifudin Suding sebagai tokoh-tokoh dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah sangat tegang. Kita beri aplaus untuk pimpinan-pimpinan kita semua yang hadir di sini. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Berdasarkan penampilan yel-yel yang telah ditampilkan
sesuai dengan muatan materi 4 pilar MPR RI menyangkut aspek kekompakan dan kreativitas yang disampaikan, maka perolehan yel-yel dari masing-masing regu adalah sebagai berikut. Regu A, SMA Al-Azhar Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai 84,11. Regu B, SMA Negeri 1 Longkali dari Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 79,67. Regu C, SMA Negeri 3 Pontianak dari Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 85,89. Dengan demikian, yel-yel terbaik adalah Regu C dari SMA Negeri 3 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Selamat buat Pak Osman Sabta. Selanjutnya, berdasarkan perolehan nilai pada babak soal topik kasus, babak soal pilihan benar dan salah, serta babak rebutan 1 lawan 1, hasil perlombaan Grand Final Lomba Cerdas Cermat MPR RI, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara yang final, serta Bhinneka Tunggal Ika dan ketetapan MPR lainnya, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Juara ketiga, Regu C dari SMA Negeri Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai 215. Juara kedua, Regu B dari SMA Negeri 1 Longkali, Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 220. Sementara juara A, juara pertama adalah Regu A dari SMA Al-Azhar Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai yang sangat tipis perbedaannya dengan Regu B, yaitu 222. Ya. Jadi hanya selisih 2 poin dari Regu B. Demikianlah, dengan demikian Regu A dari SMA Al-Azhar Palu, Provinsi Sulawesi Tengah keluar sebagai juara nasional Lomba Cerdas Cermat 4 pilar MPR RI tahun 2016. Demikian hasil perlombaan Lomba Cerdas Cermat tingkat nasional MPR RI tahun 2016 kali ini, dan kami sebagai Dewan Juri mengucapkan selamat kepada pemenang, seluruh peserta dan juga para pimpinan sekolah masing-masing yang menjadi grand final Lomba Cerdas Cermat kali ini. Dewan Juri yang bertugas, Dr. Andes Haji Ahmad Basara MH, Ketua, ditandatangani, Insinyur Alimin Abdullah, anggota Dewan Juri, ditandatangani, Dr. Andes Haji Jainud Tahud Saadi MSI, anggota, ditandatangani. Demikian pembacaan hasil keputusan Dewan Juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dewan Juri yang sangat luar biasa sudah memberikan hasil siapakah yang menjadi juara nasional kita tahun ini, Dela. Ya, betul sekali Aida, dan bahagia sekali rasanya kita akan menyerahkan hadiah. Yang pertama kita akan undang Wakil Ketua MPR, Bapak Dr. Honoris Causa Usman Sabta, untuk menyerahkan trofi kepada juara ketiga kita, yaitu Regu C SMA Negeri 3 Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat sekali lagi, luar biasa prestasi kalian, sangat membanggakan bisa maju sampai babak grand final dan semuanya adalah juara, Kak Dela, ya. Betul sekali, luar biasa, dan langsung diserahkan trofi untuk juara ketiga kita. Betul. Dan kami mohon kepada Bapak Usman Sabta untuk bisa bergabung bersama pemenang. Ya, lalu dan selanjutnya kami akan undang Wakil Ketua MPR Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA untuk menyerahkan uang pembinaan kepada juara ketiga kita, yang sekali lagi ini dia
Regu C, SMA Negeri 3 Pontianak, Kalimantan Barat. Luar biasa, selamat sekali lagi untuk SMA Negeri 3 Pontianak. Dan kami mohon dengan hormat kami undang kepada Bapak Wakil Ketua MPR, Bapak Ever Ernest Mangindaan SIP, untuk menyerahkan trofi kepada juara kedua kita. Inilah dia juara kedua kita yang diraih oleh Regu B, SMA Negeri 1 Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kami ucapkan selamat. Ya, dan kami mohon juga dengan hormat kepada Bapak Wakil Ketua MPR, Bapak Haji Mahyudin STMM, untuk menyerahkan uang pembinaan kita kepada juara kedua kita. Inilah dia, sekali lagi selamat kepada SMA Negeri 1 Longkali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Luar biasa sekali. Dan kini saatnya kita mengundang Ketua MPR Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan SEMM untuk bersedia menyerahkan trofi kepada juara pertama kita yang diraih oleh Regu A, SMA Al-Azhar Palu, Sulawesi Tengah. Luar biasa sekali, inilah juara nasional kita, SMA Al-Azhar Palu, Sulawesi Tengah. Dan sekali lagi kita berikan uang pembinaan yang langsung diserahkan oleh Ketua MPR. Peringatan Hari Konstitusi Indonesia 2016 sekaligus Lomba Grand Final Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tingkat SLTA se-Indonesia yang dimenangkan oleh SMA Al-Azhar Palu, Sulawesi Tengah. Dan apabila Anda ingin menyimak kembali keseruan dari Grand Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI ini, Anda dapat menyaksikan pada tanggal 8 November 2016, tepatnya pukul 14 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Aldi Hawari mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan juga perhatian Anda. Selanjutnya Anda dapat menyimak informasi aktual dalam program Berita Indonesia Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.